Kali ini kita masih membahas materi perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang perlu kita bahas adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu sendiri dibagi beberapa bentuk. Yang pertama, berdasarkan prosesnya. Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Yang keempat, berdasarkan sisi perkembangan. Dan yang kelima, berdasarkan kecepatannya. Kita akan bahas satu persatu. Berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan bisa kita lihat melalui contoh MRT dan LRT. Mengapa? Karena perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang sengaja dibuat oleh agen perubahan. Agen perubahan itu sendiri adalah orang yang melakukan. Sedangkan contoh dari perubahan yang tidak direncanakan adalah bencana alam. Bisa diartikan bahwa perubahan ini yang tidak diinginkan oleh agen perubahan. Selanjutnya, berdasarkan pengaruhnya. Berdasarkan pengaruhnya, perubahan dibagi menjadi dua, perubahan besar dan perubahan kecil. Contoh dari perubahan besar adalah sebuah inovasi dan teknologi, di mana perubahan itu mempengaruhi banyak individu. Sedangkan contoh dari perubahan kecil adalah mode rambut, di mana perubahan yang dipengaruhi hanya individunya saja dan tidak dipengaruhi oleh banyak orang. Selanjutnya, kita akan membahas berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, perubahan struktural dan perubahan proses. Contoh dari perubahan struktural adalah sistem presidensial parlementer menjadi sistem presidensial. Perubahan yang mendasar pada struktur sosial. Contoh dari perubahan proses adalah perubahan yang tidak mempengaruhi struktur sosial seperti undang-undang yang diperbarui dan peraturan pemerintahan yang diperbarui. Selanjutnya, berdasarkan sisi perkembangannya dibagi menjadi dua, perubahan progres dan perubahan regres. Contoh dari perubahan progres bisa kita ambil adalah online shop. Perubahan yang mengalami kemajuan yang lebih baik, di mana mengakses dan membeli dengan cara lebih mudah. Sedangkan perubahan regress, contohnya juga bisa kita pakai adalah online shop. Tapi ini akan berdampak buruk karena tidak adanya komunikasi secara langsung, interaksi secara langsung. Berdasarkan kecepatannya dibagi menjadi dua, perubahan lambat evolusi dan perubahan cepat revolusi. Contoh dari perubahan lambat atau evolusi adalah pertumbuhan atau perkembangan tubuh manusia. Perubahan yang mengalami proses yang lama dan bertahap. Contoh dari perubahan cepat atau revolusi adalah Reformasi 98, di mana perubahannya berlangsung secara cepat dan berpengaruh besar. Materi terakhir dari perubahan sosial adalah dampak perubahan sosial.
Dampak perubahan sosial dibagi menjadi dua, dampak positif dan dampak negatif. Kita akan melihat dari dampak positif terlebih dahulu. Dampak positif, lihat yang pertama, efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, modernisasi. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang keempat, integrasi, penyesuaian unsur-unsur baru. Yang kelima, reorganisasi, yaitu proses pembentukan norma dan nilai baru sesuai keadaan saat ini. Yang keenam, adanya transformasi politik yang mengarah menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Semua ini mengarah menjadi ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, kita bisa melihat dampak negatif dari perubahan sosial. Yang pertama, adanya disorganisasi, pudarnya nilai dan norma dalam masyarakat. Yang kedua, kultur shock, di mana adanya kejutan budaya atau ketidaksiapan pada masyarakat atas perubahan. Tiga, kultur lag, di mana adanya kesenjangan sosial. Ini adalah kelanjutan dari ketidaksiapan masyarakat atas kebudayaan, di mana yang siap menghadapi perubahan, maka dia tidak akan mengalami kesenjangan atau bisa mengikuti perubahan yang ada. Yang keempat, anomi. Keadaan ketika perubahan itu terjadi, keadaannya menjadi kacau. Yang kelima, peningkatan tindakan kriminal semakin meningkat. Yang keenam, pudarnya solidaritas sosial. Yang ketujuh, pencemaran lingkungan adalah marginalisasi, terpinggirkan atau dibatasi.